COVID-19 seperti saat ini punya kesempatan untuk buka masker. Karena kita mau bicara ya. itu versi bercandanya karena Pak Nur Wahid tadi sudah paparannya saya rasa mewakili apa yang ingin saya sampaikan karena kita kakak adik. Jadi ya yang mau disampaikan sudah dirangkum oleh Pak Nur Wahid. Mungkin sebagian saja yang saya ingin sampaikan sebagai catatan kaki atas apa yang disampaikan Pak Nur Wahid. Mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya milenial untuk teman-teman yang muda dan teman-teman aktivis di sini. Yang pertama adalah kita itu memang negeri paling heterogen di dunia. Karena kalau Pak Nur Wahid judulnya sangat serius tadi, contohnya sangat serius. Jumlah suku bangsa kita ada 560 sekian. Jumlah pulau kita ada ribuan, jumlah bahasa ada ribuan. Saya kasih contoh yang simpel saja. Jumlah dalam penyebutan martabak manis di Indonesia itu ada 7. Ada risetnya itu. Jadi orang Indonesia itu ada 7 perbedaan dalam menyebut sekedar perkara martabak manis saja. Di sini disebutnya apa Pak? Terang bulan. Di Jakarta, di Bondowoso, kampung saya itu disebutnya terang bulan. Di Jakarta, kalau kita beli terang bulan, Pak Kapolres, gak ada yang tahu mau beli terang bulan. Apa maksudnya? Gak tahu. Karena disebutnya martabak manis di sana. Di beberapa daerah disebutnya kue bandeng. Ada yang menyebutnya kue ini, kue itu. Jadi kalau keutuhan bangsa kita tidak kita jaga bersama-sama, suatu hari mungkin akan ada negara bagian terang bulan, negara bagian martabak manis, negara bagian kue ini, kue itu dan lain sebagainya. Karena perkara menyebut kue saja kita itu bisa berbeda-beda, bahkan bisa anomali. Ada Bika Ambon, padahal asalnya dari Medan. Ini kan kearifan lokal Pak Jenderal. Orang Indonesia itu punya strategi kebudayaan yang bisa kita banggakan. Jadi asalnya dari Medan disebutnya Bika Ambon. Itulah strategi kebudayaan kita. Orang Indonesia itu bisa nikah besok padahal sekarang nggak punya duit. Itu yang nggak dimiliki oleh orang Amerika, orang Eropa. Sehingga ukuran-ukuran di sana tidak bisa diterapkan di sini. Orang Madura itu bisa jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Serius. Di pasar Minggu itu ada orang Madura jual bensin eceran bukan di pintu masuk, di pintu keluar pom bensin. Dan dia anaknya 3 sarjana dari jualan bensin eceran di depan pintu keluar pom bensin. Pas ditanya kenapa, ya Gusti Allah gak pernah bohong sama rezeki. Semua orang sudah ada rezeki. Ternyata orang yang gak malas ngantri kemudian beli eceran. Nah ini kan kalau ekonom-ekonom dari Amerika dan Eropa suruh ngeriset bingung juga. Sama aja bingungnya Bika Ambon kok dari Medan, kan seharusnya dari Ambon. Jadi itulah Indonesia. Sama-sama singkong, tapi bisa jadi tape, bisa jadi singkong bakar, bisa jadi singkong rebus dan lain sebagainya. Dan jangan kemudian tape merasa lebih singkong dari singkong bakar. Semuanya sama-sama singkong. Itulah Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Wajahnya saja berbeda dalam hal suku, dalam hal agama, dalam hal bahasa, dalam hal apapun. Bung, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang memang bukan warga keturunan. Saya saja yang warga keturunan orang Arab, pengen ke Indonesia. Kok malah ada orang Indonesia yang pengen ke Arab. Karena saya telah diajari dalam Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934. Jadi 1934 itu ada yang namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Indonesia.
untuk melawan propaganda Belanda yang bikin kampung Arab di seluruh kota di Indonesia. Itu buatan Belanda untuk mengurangi hubungan baik antara orang Arab keturunan dengan orang asli Indonesia, untuk mengurangi pengaruh orang Arab kepada masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme. Karena lembaga pendidikan pertama yang mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu punya keturunan Arab, namanya Jamiat Khair dan Al-Irsyad. Belanda takut, maka dibentuklah kampung Arab. Untuk melawan propaganda ini dijadikanlah Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934 yang akhirnya melahirkan Partai Arab Indonesia, bahwa kita warga keturunan Arab di Indonesia adalah warga Indonesia. Jadi saya tidak akan mengkhianati sumpah itu, karena itu sumpah nenek moyang saya. Dan PAI itu dibentuk untuk melawan Belanda. Cabangnya sudah ada 8 di seluruh Indonesia ketika itu. Belum ada partai apapun saat itu. Tapi karena kecintaan kami kepada Indonesia, tahun 1945 selesai Indonesia merdeka, Partai Arab Indonesia dibubarkan. Karena apa? Agar tidak ada lagi Partai Arab Indonesia. Karena orang Arab ingin bergabung bersama dengan warga asli Indonesia sebagai bagian integral dari orang Indonesia. Karena itu saya kalau ditanya sama kadang tukang beca, tukang ojek, sampean orang Arab? Bukan, orang Indonesia. Orang Indonesia kok gini kata dia. Iya, keturunan Arab Pak, biar gak panjang kita gitu kan. Jadi inilah keindahan kita. Keragaman ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan menjaganya tidak utamanya tugas Pak Jenderal dan Pak Kapolres serta Pak Dandim, bukan tugas mereka utamanya, karena tugas mereka hanya menindak. Betapapun hukum mau dibuat sekeren apapun, setegak apapun, tapi kalau imajinasinya tidak Indonesia, sampai kapanpun tidak akan selesai masalah perpecahan. Karena itu tugas utamanya adalah bagaimana membangun imajinasi bersama bahwa saya adalah saudara Anda semua. Itu yang menjadi kekuatan utama. Nama penelitinya Benedict Anderson, seorang Indonesianis yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Malang. Kekuatan utama suatu bangsa imajinasi. Saya saudara Bapak semua, saudara Ibu semua. Kita adalah saudara. Kalau saya sakit, kalian merasakan sedihnya. Kalau kalian sakit, saya akan merasakan sedihnya. Itulah kekuatan utama kita sebagai bangsa. Karena itu, kemudian karena ini adalah hari kesaktian Pancasila sebagai bentuk takdim penghormatan kita dan mengambil keberkahan dari Pancasila, saya akan mengutip juga pembahasan tentang Pancasila. Jalaluddin Rumi pernah bertanya ke beberapa orang, seorang sufi, apa tolok ukur kesaktian agama menurut kamu? Orang ini sakti menurut kamu? Iya. Kenapa dibilang sakti? Karena dia bisa terbang. Kemudian kata Jalaluddin Rumi, burung juga bisa terbang. Lebih sakti mana dia dengan burung? Kalau kesaktian diukur dengan bisa terbang, seorang sufi yang dekat dengan Allah diukur kesaktiannya dengan dia bisa terbang, maka burung adalah wali karena bisa terbang. Bukan itu ukuran kesaktian, bukan itu ukuran kewalian. Lalu apa ukuran kewalian kata Jalaluddin Rumi? Ketika egomu hilang dan digantikan oleh kemaslahatan, persatuan. Itulah wali. Makanya wali itu satu akar kata secara bahasa Arab dengan wilayah. Wali itu yang punya wilayah. Yang punya wilayah secara lahir disebutnya bupati, kapolres, dan dandim. Nah iya, wali. Makanya wali kota kan kadang disebutnya. Mereka yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat secara lahir, itulah wali. Secara lahir. Tapi secara batin,
Orang yang bisa mengikat masyarakat secara batin, itulah wali secara batin. Para kekasih Allah, para tokoh-tokoh agama, baik non-muslim ataupun siapapun, para tokoh masyarakat, para orang-orang bijak, para budayawan, para cendik-cendikian, itulah wali yang bisa punya wilayah secara batin.